Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdikos, di video kali ini Abdikos akan bahas detail isi perjanjian MOU antara pemerintah Jepang dengan 3 klan besar Jujutsu, yaitu Gojo, Kamo, dan Zenin. Dengan mengetahui detail perjanjian ini, teman-teman akan paham bagaimana dunia Jujutsu Kaisen itu berjalan. Yuk langsung aja berikut pembahasan isi perjanjiannya. Abdikos bacakan isinya dulu, baru Abdikos jelaskan apa yang dimaksud di isi perjanjian tersebut. Check it bro. Atas nama pemerintah Jepang, keluarga Zenin, keluarga Gojo, dan keluarga Kamo memutuskan memorandum berikut untuk semua penyihir Jujutsu. Dari kalimat pembuka perjanjian, sudah jelas sekali kalau 3 klan besar Jujutsu tetap diawasi oleh pemerintah Jepang alias semua penyihir Jujutsu masih di bawah pengawasan pemerintahan Jepang. Mereka yang tidak diawasi pemerintahan Jepang tidak bisa disebut sebagai penyihir Jujutsu, melainkan hanya pengguna kutukan. Pasal 1, misi. Ayat 1, misi penyihir Jujutsu adalah untuk menjaga kedamaian dan keamanan masyarakat dengan mencegah malapetaka dari teknik terkutuk, roh kutukan, dan benda terkutuk. Ayat 2, semua penyihir Jujutsu harus mematuhi memorandum ini. Aturan yang ditetapkan dalam memorandum ini diterapkan untuk memprioritaskan hukum dan tata cara. Ya, pasal 1 ini mirip seperti Sokovia Accord di Marvel, yaitu para superhero atau dalam kasus ini adalah penyihir Jujutsu harus memprioritaskan masyarakat sipil dalam bertindak, dan ya, mereka juga harus taat hukum Jepang dan menjalankan misi sesuai tata cara dalam kurung prosedur. Pasal 2, markas Jujutsu. Ayat 1, markas besar Jujutsu didirikan di pemerintahan Jepang sebagai lembaga tertinggi untuk mengatur ahli sihir Jujutsu. Ayat 2, markas Jujutsu ditunjuk oleh Perdana Menteri berdasarkan nominasi dari keluarga Zenin, keluarga Gojo, dan keluarga Kamo. Di pasal 2 ini terungkap bahwasannya markas besar Jujutsu masuk sebagai lembaga tinggi negara Jepang, dan siapa saja yang berwenang langsung di markas besar Jujutsu ditunjuk oleh Perdana Menteri Jepang, tentunya sesuai rekomendasi dari 3 klan utama, yaitu Gojo, Zenin, dan Kamo. Dengan begini, penyihir Jujutsu yang bekerja di markas besar Jujutsu harusnya masuk kategori PNS alias pegawai negeri sipil, atau mungkin ada aturan lain yang menjelaskan kalau mereka bukan PNS melainkan pegawai kontrak yang digaji berdasarkan misi dan peranan mereka di dunia Jujutsu. Pasal 3, perguruan tinggi teknik Jujutsu. Ayat 1, perguruan tinggi teknik Jujutsu didirikan di metropolitan Tokyo dan prefektur Kyoto sebagai lembaga pendidikan, bimbingan, dan pengawasan bagi ahli sihir Jujutsu. Ayat 2, kepala sekolah sebagai pimpinan perguruan tinggi Jujutsu mengatur semua hal yang berhubungan dengan perkembangan dan ancaman para penyihir Jujutsu dan memiliki hak untuk memimpin dan mengawasi semua penyihir Jujutsu. Ayat 3, kepala sekolah ditunjuk oleh markas besar Jujutsu berdasarkan rekomendasi dari keluarga Zenin, keluarga Gojo, dan keluarga Kamo. Ayat 4, markas besar Jujutsu memiliki hak untuk memerintahkan kepala sekolah, namun dalam situasi mendesak, markas besar Jujutsu dapat memerintahkan dan mengawasi semua penyihir Jujutsu secara langsung. Oke, di pasal 3 ini mengatur tentang sekolah Jujutsu baik yang ada di Tokyo maupun Kyoto. Hal menarik dari pasal 3 ini adalah kita tahu kalau kepala sekolah Jujutsu sebenarnya punya peranan yang sangat penting, yaitu mereka menjadi Hokage yang mengawasi seluruh penyihir Jujutsu, mulai dari pendidikan, bimbingan, sampai pengawasan, semua dilakukan oleh kepala sekolah. Namun meski begitu, mereka tetap berada di bawah markas besar Jujutsu yang tentu saja isinya adalah para petinggi. Bahkan ketika ada sesuatu yang mendesak, markas besar Jujutsu bisa mengambil alih pengawasan. Itulah kenapa Masa Michiyaga bisa ditangkap walaupun dia adalah kepala sekolah, karena di atas Yaga ada petinggi Jujutsu yang mengawasinya. Jadi kalau Masa Michiyaga adalah Hokage, maka para petinggi di markas besar Jujutsu adalah para daimyo. Pasal 4, tingkat penyihir Jujutsu. Ayat 1, penyihir Jujutsu dapat dibentuk menjadi kelas khusus, kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 4. Penyihir Jujutsu dari tingkat yang lebih tinggi dapat menginstruksikan penyihir Jujutsu dari tingkat yang lebih rendah mengenai misi mereka. Ayat 2, markas besar Jujutsu memberikan atau mengubah sertifikasi kelas penyihir Jujutsu mengikuti standar yang adil dan masuk akal. Ayat 3,
penyihir jujutsu akan dapat menerima gaji dan tunjangan sesuai dengan tingkatannya berdasarkan aturan markas besar jujutsu. Yap, di pasal 4 ini jelas sudah kalau para penyihir jujutsu itu memang digaji pemerintah, meskipun kita tidak tahu status mereka PNS atau bukan hanya gaji pokok, tapi mereka juga berhak atas tunjangan sesuai dengan kelas mereka. Tentu saja gaji penyihir kelas spesial seperti Gojo jauh berbeda dengan gaji penyihir kelas 4 seperti Maki Zenin. Perbedaan tersebut bukan hanya soal gaji, tapi juga penyihir kelas atas bisa menginstruksikan misi untuk kelas di bawahnya. Dan ya, tunjangan untuk penyihir jujutsu tidak sebatas hanya untuk pegawai yang sudah lulus, para murid yang masih sekolah pun. Jika mereka punya kelas yang tinggi, maka mereka bisa mendapat tunjangan dan memberikan instruksi untuk penyihir kelas di bawahnya. Ini terlihat dari Mei Mei dan Aoi Todo yang mampu merekomendasikan penyihir seperti Megumi, Yuji, Maki, dan Panda untuk naik pangkat, di mana Mei Mei dan Aoi Todo adalah penyihir dengan pangkat kelas 1. Pasal 5 hukuman. Jika seorang penyihir jujutsu tidak mematuhi perintah atau melanggar kewajiban yang ditetapkan dalam memorandum ini, markas jujutsu dapat menjatuhkan satu atau lebih dari hukuman berikut: A. Hukuman mati publik, B. Hukuman mati rahasia, C. Pelabelan pengguna kutukan, D. Disegel, E. Penahanan, F. Tahanan rumah, G. Penyitaan properti. Yap, di pasal 5 ini menunjukkan hukuman para penyihir jujutsu yang melanggar aturan. Hukuman mati publik kemungkinan yang akan dijatuhkan pada Yuji dan Yuta, meskipun saat itu status keduanya belum sebagai penyihir jujutsu. Hukuman mati rahasia contohnya hukuman untuk Yaga yang dieksekusi oleh Gakuganji dan seorang penyihir. Pelabelan pengguna kutukan kemungkinan adalah hukuman untuk Geto Suguru setelah menjadi pengkhianat dengan dilabeli sebagai pengguna kutukan, maka dia termasuk ancaman yang harus diperangi oleh penyihir jujutsu. Hukuman disegel belum ada contohnya. Hukuman penahanan pernah diberikan kepada Panda. Hukuman tahanan rumah dan hukuman penyitaan properti juga belum ada contohnya. Pasal 6 pensiun. Ayat 1, penyihir jujutsu akan dapat pensiun berdasarkan persetujuan dari markas besar jujutsu. Setelah pensiun, penyihir jujutsu tidak akan memiliki nilai. Ayat 2, setelah penyihir jujutsu pensiun, mereka tidak diizinkan untuk melatih teknik terkutuk, namun aturan ini tidak berlaku dalam keadaan terpaksa untuk mengikuti kewajiban selanjutnya. Di pasal 6 ini mengatur tentang pensiunnya seorang penyihir jujutsu, di mana mereka juga mendapat uang pensiun sama seperti PNS, namun mereka tidak memiliki nilai alias tidak bisa naik pangkat lagi. Selain itu, para penyihir jujutsu yang sudah pensiun dilarang menggunakan teknik kutukannya kecuali dalam keadaan mendesak, di mana ada aturan khusus untuk penyihir pensiun yang ditugaskan dalam misi yang mengharuskan dia menggunakan teknik kutukan. Contoh kasusnya Abdikos kurang yakin, namun kemungkinan misi Naobito Zenin di insiden Shibuya adalah misi di mana penyihir pensiun masih diperbolehkan menggunakan teknik kutukannya. Pasal 7 menanggapi ancaman. Pasal 1 roh terkutuk, benda terkutuk, dan pengguna kutukan menimbulkan ancaman. Pasal 2 jika seorang penyihir jujutsu menghadapi ancaman, mereka harus melapor langsung ke kepala sekolah. Kepala sekolah akan menentukan tingkat ancaman berdasarkan laporan, memberitahu markas jujutsu, lalu mengatur dan mengirimkan personel dan peralatan yang diperlukan untuk menekan ancaman tersebut. Yap, di pasal 7 ini dijelaskan dengan gamblang kalau ancaman mereka adalah roh terkutuk, benda terkutuk, dan pengguna kutukan. Itulah kenapa penyihir jujutsu yang membelot dijuluki sebagai pengguna kutukan dan diklasifikasikan sebagai ancaman. Yang agak ribet adalah prosedur menghadapi ancaman, di mana jika ada penyihir jujutsu menemukan sebuah ancaman, maka mereka tidak boleh langsung bertindak, melainkan harus lapor ke kepala sekolah. Kepala sekolah mengidentifikasi ancaman, lalu melaporkan ke markas besar jujutsu. Baru markas besar menugaskan misi untuk mengatasi ancaman. Tentu saja keribetan ini membuat para penyihir jujutsu tidak bisa leluasa bertindak ketika ada ancaman di hadapannya, kecuali mereka memang ada misi. Dan kemungkinan murid berandalan seperti Hakari dan Kirara sangat tidak menyukai prosedur ini. Pasal 8 kerahasiaan. Penyihir jujutsu tidak boleh mengungkapkan keberadaan teknik terkutuk, roh terkutuk, dan objek terkutuk kepada non penyihir. Namun aturan ini tidak berlaku jika situasinya diperlukan untuk mematuhi kewajiban sebelumnya. Pasal 8 ini mengungkap tentang kerahasiaan dunia jujutsu, yaitu keberadaan roh kutukan, teknik terkutuk, dan objek terkutuk tidak boleh diberitahukan ke non penyihir. Itulah kenapa para penyihir jujutsu selalu menggunakan barir untuk menyamarkan misi mereka. Namun
Namun aturan ini bisa dilanggar kalau memang seorang penyihir sedang dalam misi yang mengharuskan mereka untuk memberitahukan keberadaan roh kutukan, teknik kutukan, atau objek kutukan. Contoh kasusnya adalah misi Yuta dan Maki saat menyelamatkan anak-anak TK. Pasal 9, perlindungan non-penyihir. Penyihir jujutsu tidak boleh menyakiti non-penyihir yang menggunakan teknik terkutuk, roh terkutuk, atau benda terkutuk. Selain itu, jangan abaikan ancaman yang dapat membahayakan non-penyihir. Namun aturan tersebut tidak berlaku jika tidak dapat dihindari untuk melindungi kehidupan seseorang atau orang lain. Yap, ternyata pasal ke-7 tentang prosedur menghadapi ancaman tidak 100% mengikat, karena di pasal 9 ini standar prosedur bisa diabaikan jika situasinya memang benar-benar mendesak. Namun kalau tidak mendesak, menyakiti para non-penyihir yang kebetulan bisa menggunakan kutukan seperti Junpei tetap tidak diperbolehkan selama si non-penyihir tidak memberikan ancaman, kecuali si Junpei sudah menjadi ancaman seperti saat dia menyakiti teman-temannya, maka menanganinya sudah menjadi keharusan. Demikian pembahasan semua pasal perjanjian antara 3 klan utama Jujutsu. Yang menarik adalah di bawah perjanjian tersebut ada tulisan tangan dari seorang yang misterius, yang kemungkinan orang tersebut adalah Kenjaku melalui perwakilan Kamo yang dia kendalikan. Dia merekomendasikan kalau pasal 8 tentang kerahasiaan roh kutukan, objek kutukan, dan teknik kutukan harus dicabut. Ini alasan kenapa keberadaan roh kutukan sekarang diketahui di hampir seluruh Jepang. Catatan tersebut juga membongkar within the barrier suspension of yang kemungkinan maksudnya adalah Geto dan Gojo, yaitu di dalam barir Geto, Gojo Satoru telah tersuspend, maksudnya dihentikan alias disegel. Yap, dengan Kenjaku membongkar disegelnya Gojo dan kembalinya Geto di dalam tirai insiden Shibuya, maka hal ini membuat status Geto sebagai kriminal langsung dikembalikan, dan karena yang ditugaskan mengeksekusi Geto adalah Gojo, maka membiarkan Geto hidup termasuk pengkhianatan bagi Gojo. Jadi siapapun yang membuka segel Gojo tanpa persetujuan dari markas besar Jujutsu akan dianggap sebagai kriminal. Jadi sampai Gojo dibebaskan oleh markas pusat Jujutsu dan diinterogasi tentang kembalinya Geto, maka status klan Gojo hanya mengikuti sesuai musyawarah petinggi klan Gojo, alias tidak harus menunggu persetujuan sang kepala klan yaitu Gojo Satoru. Jadi Gojo di sini baru diduga sebagai kriminal ya, alias masih tersangka. Jadi dia belum tentu bersalah karena pengadilan Jujutsu belum menjadikan dia terdakwa. Meski hanya tersangka, tapi siapapun yang melepaskan segelnya tanpa persetujuan markas besar Jujutsu akan dianggap kriminal, karena ini sama saja membebaskan tersangka yang belum menjalani persidangan. Demikian pembahasan semua detail isi perjanjian Jujutsu antara klan Gojo, klan Kamo, dan klan Zenin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe Notakos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam.